dan jenis evaluasi kebijakan. Pengertian evaluasi kebijakan yaitu proses untuk menilai kinerja kebijakan pada esensinya. Menilai kebijakan publik adalah aktivitas menentukan apa konsekuensi dari suatu kebijakan dengan mendeskripsikan dampaknya, dan aktivitas menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dengan mendeskripsikan dampaknya. Jenis evaluasi kebijakan: yang pertama, linear, mengganti atau menyederhanakan kebijakan. Yang kedua, non-linear, perubahan kompleks melibatkan banyak aspek dan struktur kebijakan. Yang ketiga, splitting, satu kebijakan besar dipecah jadi beberapa kebijakan lebih spesifik. Yang keempat, consolidation, beberapa kebijakan jadi satu kebijakan baru. Bentuk atau tipologi perubahan kebijakan: yang pertama, evaluasi administratif, menilai efisiensi, efektivitas, dan pengguna anggaran. 2. Evaluasi yudisial, menilai kebijakan dari sisi hukum dan aturan. Yang ketiga, evaluasi politik, menilai kebijakan berdasarkan dukungan atau penolakan masyarakat atau politik. Tujuan dan pentingnya evaluasi kebijakan: yang pertama, menilai apakah kebijakan sudah mencapai tujuan. Yang kedua, melihat dampak positif atau negatif bagi masyarakat. Yang ketiga, menjadi dasar untuk melanjutkan kebijakan, menghentikan kebijakan, dan mengubah kebijakan. Yang keempat, evaluasi membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih baik ke depannya. Kriteria evaluasi kebijakan. Permasalahan dalam evaluasi kebijakan publik: yang pertama, investasi besar yang telah dikeluarkan membuat pemerintah cenderung menolak hasil evaluasi yang menunjukkan kegagalan. Yang kedua, evaluasi kebijakan melibatkan pihak lain seperti media yang dapat mempengaruhi hasil penilaian. Yang ketiga, evaluasi membutuhkan dana, waktu, fasilitas, dan tenaga yang besar sehingga sering tidak dilakukan secara maksimal. 3 macam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu 1. Menentukan sejauh mana dampak kebijakan itu telah selesai dengan yang dirancang. Yang kedua, menakar apakah dampak kebijakan telah dapat mewujudkan hasil sebagaimana dengan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengukur perbandingan antara dampak yang dihasilkan dengan sumber-sumber yang digunakan. 6 macam kriteria untuk menilai kebijakan menurut William D. Dunn 1981. 1. Efektivitas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, ketepatan adekuasi. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, responsivitas. Yang keenam, kecocokan apropriasi. Pendapat standar evaluasi program dari The Joint Committee's Standard for Program Evaluation 1994. Yang pertama yaitu memastikan bahwa proses evaluasi dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Yang kedua, menjamin evaluasi agar tidak berlebihan. Yang ketiga, menjamin yang dilakukan secara ilegal. Yang keempat, menjamin evaluasi mampu memberi informasi yang tepat. Analisis dampak kebijakan. Evaluasi dampak kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah menghasilkan adanya perubahan sesuai dengan yang diinginkan. Dampak bisa ada dua, yaitu positif berhasil dan yang kedua negatif gagal. Dampak kebijakan menurut DYE. Yang pertama, dampak kebijakan terhadap sasaran utama kebijakan. Yang kedua, dampak kebijakan terhadap selain sasaran utama kebijakan. Yang ketiga, dampak kebijakan pada situasi sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, dampaknya pada biaya langsung, sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Yang kelima, dampaknya pada biaya tak langsung, termasuk untuk melakukan hal-hal lainnya. Penyebab atau kendala dalam evaluasi dampak kebijakan. Yang pertama, tujuan kebijakan. Yang kedua, menetapkan kriteria keberhasilan. Yang ketiga, dampak samping. Yang keempat, masalah data. Yang kelima, masalah metodologi. Yang keenam, masalah politik. Yang ketujuh, biaya. Arti pentingnya perubahan kebijakan. Ada 3 bentuk perubahan kebijakan menurut pendapat Anderson 1990. Yang pertama, perubahan kecil atau sedikit demi sedikit kebijakan yang ada. Yang kedua, pengaturan atau penetapan statuta baru dalam bidang kebijakan tertentu. Yang ketiga, perubahan besar kebijakan publik sebagai konsekuensi penyesuaian terhadap hasil pemilihan umum. Alasan perubahan kebijakan diperlukan menurut Hawkwood dan Gunn 1984. Yang pertama, masalah kebijakan berubah. Yang kedua, kearifan konvensional terhadap masalah kebijakan. Yang ketiga, ketersediaan sumber-sumber mengatasi masalah. Yang keempat, tuntutan akan kebijakan tertentu. 3 model perubahan kebijakan. Yang pertama, the cyclical thesis atau model cyclical. Yang kedua, the evolutionary or policy learning thesis, model evolusioner atau pembelajaran.
Yang ketiga, the backward or zigzag thesis, model stimulus dan respons. Karakteristik utama perubahan kebijakan di negara-negara berkembang. Yang pertama, dorongan perubahan sering berasal dari luar pemerintah. Yang kedua, keputusan perubahan bersifat politis. Yang ketiga, proses formulasi didominasi teknokrat. Yang keempat, pembaharu kurang memahami kondisi implementasi. Yang kelima, sumber daya sering terbatas atau tidak tersedia. Yang keenam, perubahan menuntut penyesuaian organisasi pemerintah. Mengimplementasikan perubahan kebijakan. Proses implementasi perubahan kebijakan. 1. Implementasi kebijakan jarang berjalan secara linier. Yang kedua, tidak ada satu agensi tunggal yang dapat mengelola usaha implementasi kebijakan. Yang ketiga, implementasi kebijakan dapat memunculkan pihak yang menang dan yang kalah. Yang keempat, kebijakan yang baru acap kali tidak diikuti dengan ketersediaan dana anggaran. Kontinuum implementasi kebijakan menurut Brinkerhoff dan Crosby. Yang pertama, legitimasi kebijakan. Yang kedua, membangun konstituen. Yang ketiga, menghimpun atau mengakumulasi sumber-sumber. Yang keempat, mendesain dan mengubah organisasi. Yang kelima, memobilisasi sumber-sumber dan tindakan-tindakan. Yang keenam, memonitor kemajuan dan dampak perubahan kebijakan. Jenis atau tipe terminasi. Yang pertama, function termination, penghentian seluruh area atau bidang kebijakan yang mencakup banyak organisasi dan kebijakan. Yang kedua, organization termination, menghapus seluruh organisasi kebijakan atau program. Yang ketiga, policy termination, penghentian kebijakan karena teori atau pendekatan yang mendasari tidak lagi tepat atau diperlukan. Yang keempat, program termination, penghentian aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang lebih besar. Pendekatan terminasi kebijakan atau program. Yang pertama, Big Bang Approach, pendekatan besar, penghentian secara drastis dengan keputusan otoritatif. Yang kedua, Long Windfall Approach, pendekatan kecil, penghentian secara bertahap atau perlahan melalui pengurangan anggaran. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah atau disebut UMKM. Berita-berita sebelumnya menunjukkan bahwa sektor UMKM di Bengkulu sedang menjadi fokus penguatan ekonomi daerah melalui dukungan pemerintah, koperasi, dan pihak swasta. Adanya program seperti diskon sewa 50% di rest area tol, pembentukan koperasi merah putih, serta promo melalui event daerah menandakan upaya nyata untuk memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Namun, keberhasilan program bergantung pada kesiapan infrastruktur pendampingan dan berkelanjutan kebijakan. Karena itu, dukungan tidak cukup hanya berupa insentif, tetapi juga perlu peningkatan kapasitas usaha agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak hanya bergantung pada bantuan atau insentif, tetapi juga pada inovasi pendampingan dan evaluasi berkelanjutan agar UMKM mampu bersaing dan bertahan dalam perkembangan ekonomi modern. Jadi, sebenarnya evaluasi dan implementasi perubahan kebijakan pemerintah akan berkaitan dengan proses kebijakan. Implementasi merupakan pelaksanaan objek yang baru atau perubahan kebijakan agar dapat dilakukan secara nyata di lapangan. Sementara itu, evaluasi berfungsi untuk membahas sejauh mana perubahan tersebut dapat mencapai tujuan kebijakan. Korelasi keduanya terlihat pada fakta bahwa keberhasilan implementasi akan menjadi dasar utama dalam proses evaluasi. Jika implementasi berjalan efektif, maka hasil evaluasi cenderung menunjukkan dampak positif. Sebaliknya, apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan, demikian evaluasi tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga sumber informasi untuk menyempurnakan implementasi kebijakan di masa depan. Dukungan ini membentuk siklus berkelanjutan di mana perubahan kebijakan diuji melalui implementasi, lalu diperbaiki melalui evaluasi agar semakin adaptif, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in.